Halo semuanya, halo Mbak Ferin. Ya, baik. Terima kasih dokter atas ketersediaannya. Baik, pada kesempatan hari ini saya Laurencia Verina Thomas yang akan membantu acara PMP seri ke-25 hingga selesai. Baik, untuk semua sobat PMP, nanti kita akan ada penjelasan terkait materi ataupun tema yang kita bawakan nanti oleh Dokter Sondang sendiri yang akan menjelaskan materinya. Setelah penjelasan materi, kita akan ada sesi tanya jawab di mana sesi tanya jawab ini dibuka pada kolom chat. Nah, nanti untuk semua Sobat PMP, jika ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat kita. Nanti kita akan bahas setelah Dokter Sondang penyampaian materinya. Baik, supaya nggak berlama-lama lagi, untuk penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Dokter Sondang. Kepada Dokter Sondang, kami persilakan. Tampilannya sudah full screen Mbak Ferin? Sudah, Dokter. Oke, baik. Terima kasih kepada Rumah Sakit Bukit Asam untuk kesempatannya yang telah diberikan pada saya untuk berbagi pada siang menjelang sore hari ini tentang bagaimana kita mengenali dan mencegah penyakit jantung koroner. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya di acara MPMP ini. Semoga nanti penjelasannya cukup membuka wawasan kita bersama ya tentang penyakit jantung koroner ini. Baik, kita mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu fakta tentang penyakit jantung koroner. Kenapa penyakit jantung koroner ini begitu serius? Oleh karena ternyata penyebab nomor satu kematian di dunia ini adalah disebabkan oleh serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Di dunia sendiri setiap 3 detik ada satu orang meninggal dunia dengan serangan jantung ataupun stroke. Sedangkan di Indonesia, 1 dari 10 orang itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Jadi angkanya sangat tinggi, sangat serius. Ibaratnya kalau Bapak Ibu sekarang ada di ruangan kantor, ada kurang lebih 10 orang, satu orangnya bisa meninggal karena serangan jantung ya. Untuk itu makanya sangat penting kita bisa mencegah penyakit ini. Karena penyakit ini kabar baiknya sebetulnya bisa dicegah. Sebelum kita nanti bahas lebih lanjut tentang bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, kita kenali dulu apa sih koroner itu. Jadi koroner merupakan pembuluh darah atau arteri yang berfungsi untuk memberikan suplai oksigen dan suplai nutrisi pada otot jantung. Kita tahu fungsi jantung kita itu kan untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, kemudian membawa darah yang miskin oksigen untuk dilakukan pertukaran gas di paru-paru. Nah, itu fungsi dari jantung. Nah, jantung sendiri ada nih yang ngasih makannya. Nama pembuluh darah yang ngasih makan adalah koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena penyempitan atau penyumbatan dari arteri koroner itu sendiri. Akibat adanya penyumbatan ini sehingga aliran darah koroner itu tidak lancar. Jadi suplai darah, suplai oksigen ke otot jantung menjadi tidak seimbang dengan kebutuhan akan otot jantung itu sendiri. Dan penyakit jantung koroner ini dapat bersifat kronis atau yang kita sebut dengan sindrom koroner kronik atau PJK stabil dan juga bisa bersifat akut atau mendadak yaitu yang kita kenal dengan serangan jantung. Baik, sekarang saya coba menjelaskan bagaimana sih proses perjalanan penyakit jantung koroner yang stabil. Jadi, penyakit jantung koroner stabil ini disebabkan oleh proses yang namanya aterosklerosis, di mana itu adalah proses kerusakan dari pembuluh darah akibat banyak faktor, Bapak Ibu ya, bisa karena radikal bebas, karena rokok, ya, kemudian karena berbagai faktor resiko, sehingga kerusakan dari pembuluh darah ini membuat kolesterol jahat atau LDL tuh gampang menumpuk di dinding pembuluh darah. Kemudian ketika ada penumpukan dari kolesterol jahat tadi, datanglah sel-sel radang nama biologinya makrofag gitu ya. Dia bersama-sama dengan LDL kolesterol tadi membentuk yang namanya plak. Nah, jika ini berlangsung secara terus-menerus, maka plak tadi akan menumpuk gitu ya. Oke. Akan menumpuk yang kemudian jika penebalan dari plak itu semakin tebal, maka akan terjadi hambatan dari aliran pembuluh darah koroner. Jika plaknya itu masih bersifat ringan, misalnya sumbatannya sekitar kurang dari 50%, umumnya ini memang tidak ada gejala. Tapi kalau sumbatannya semakin berat, maka bisa timbul yang namanya nyeri dada
iskemik atau angina ya, nyeri dada spesifik akibat otot jantung yang kekurangan oksigen. Dan ini dirasakan ketika pasien tersebut atau orang tersebut memiliki situasi yang memerlukan oksigen yang lebih tinggi. Misalnya pada saat dia santai-santai, nggak ada gejala, tapi kalau dia olahraga kok mulai nggak enak nih dadanya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari nyeri dada akibat penyakit jantung koroner stabil. Dan kelainan ini bisa dideteksi dengan nama alatnya adalah treadmill test. Jadi pada pasien-pasien PJK yang tidak diketahui ada masalah pada saat istirahat, rekaman jantungnya tampak normal, ini bisa dideteksi melalui alat treadmill test. Jadi ketika dia berjalan cepat, kemudian berlari, akan terlihat area-area jantung yang kekurangan oksigen pada pemeriksaan treadmill test tersebut. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa gejala itu muncul ketika ada ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan juga kebutuhan oksigen dari otot jantung. Jadi saat istirahat dia nggak merasakan gejala apa-apa, tapi kok jalan agak cepat, agak mengas, atau misalnya kalau naik sepeda kok dadanya rasa nggak enak ya, atau lagi olahraga kok dada terasa berat, ataupun misalnya pada saat kondisi stres emosional ya, pada saat marah atau pada saat stres dada terasa berat, terasa terbakar. Nah, ini gejala-gejala dari penyakit jantung koroner stabil. Bagaimana dok kalau misalnya nyeri dada tiba-tiba muncul nggak ada hubungannya dengan aktivitas, atau misalnya nyeri dadanya kayak ditusuk-tusuk gitu ya, atau kalau ditekan rasanya nyeri. Nah, kalau nyeri dadanya seperti itu, ya itu bukan merupakan nyeri dada yang angina ya, bukan merupakan nyeri dada yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan juga kebutuhan oksigen dari otot jantung. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang penyakit jantung koroner yang bersifat kronis atau stabil. Nah, selanjutnya adalah tentang serangan jantung atau kita sebut nama medisnya adalah sindroma koroner akut. Nah, bagaimana sih bisa terjadi serangan jantung? Tadi kita di awal sudah lihat ya proses-prosesnya, ada penumpukan kolesterol jahat, kemudian ada sel radang, plaknya makin bertambah. Nah, plak yang awalnya tadi stabil ya, aman-aman di pembuluh darah itu bisa terjadi tiba-tiba ada robekan ya, ada ruptur dari plak. Nah, seperti halnya kalau kita jatuh lalu ada luka di kulit kita, kemudian respon alami tubuh adalah untuk menghentikan perdarahan dengan mengirim sel-sel trombosit namanya ya, untuk membentuk gumpalan darah di situ supaya perdarahan berhenti. Proses alami ini juga terjadi di pembuluh darah koroner. Jadi begitu ada ruptur dari plak, akan terjadi perdarahan di situ, maka respon alami tubuh akan membentuk suatu gumpalan darah. Nah, respon tubuh alami yang niatnya baik ternyata malah membuat celaka. Oleh karena apa? Karena gumpalan darah yang terbentuk di koroner ini akan membuat aliran darah terputus secara tiba-tiba. Dan jika aliran darah yang terputus ini total, sumbatannya total, maka itulah yang menyebabkan kematian yang mendadak, gitu ya. Ini adalah gambar ilustrasinya, bisa kita lihat di sini ya. Misalkan di pembuluh darah koroner ini terjadi ada ruptur dari plak ya, ada luka dari plak tadi, kemudian terbentuk gumpalan darah, maka aliran darah itu akan terputus secara tiba-tiba sehingga daerah-daerah otot jantung yang diperdarahi atau disuplai oleh pembuluh darah ini menjadi mengalami kerusakan. Bahkan jika dibiarkan berlama-lama mengalami kematian otot di jaringan yang disuplai oleh arteri koroner tersebut. Lalu apa saja gejala dari serangan jantung? Tentu sama-sama nyeri dada, tapi deskripsi dari nyeri dada antara serangan jantung dengan penyakit jantung koroner stabil ini agak berbeda Bapak Ibu. Kalau di PJK stabil dia begitu istirahat akan merasa lebih enakan atau berkurang. Tapi kalau pada serangan jantung mau istirahat juga ya pasti akan tetap nyeri ya kan karena aliran darah tadi udah berhenti ya, udah tersumbat begitu. Kemudian ada gejala-gejala lain seperti berkeringat dingin, kemudian rasa mual, muntah, kemudian seperti oyong ya, atau juga kita bisa lihat dari penjalarannya, bisa menjalar ke daerah rahang, ke leher, bahkan ke punggung ataupun ke daerah lengan, dan juga bisa disertai dengan sesak nafas gitu. Oke, tadi kita sudah coba kenalan sama gejala-gejala dari penyakit jantung koroner. Lalu apa sih penyebabnya? Jadi penyakit jantung koroner ini penyebabnya multifaktorial ya. Jadi berbagai faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Ada yang bisa dimodifikasi atau dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Contoh dari yang tidak bisa dikendalikan adalah usia. Tentu kalau usia semakin tua ya, ada proses degeneratif, maka pembuluh darah juga udah lebih rentan. Nah, itu
faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ataupun jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko daripada wanita, tapi ini dengan catatan wanita yang masih haid ya. Jadi kalau wanita masih haid, dia masih ada hormon estrogen yang melindungi pembuluh darah. Tapi begitu wanita sudah menopause, maka resikonya akan sama dengan laki-laki begitu. Kemudian faktor resiko yang tidak bisa kita kontrol adalah riwayat keluarga. Jadi kalau kita punya riwayat keluarga, orang tua, ataupun yang masih satu hubungan darah punya riwayat penyakit jantung koroner, maka kita harus lebih berhati-hati. Kemudian untuk faktor resiko yang bisa kita cegah atau kita kendalikan, yaitu adalah dengan aktivitas fisik, kemudian obesitas, kemudian makanan-makanan yang tinggi lemak, penyakit darah tinggi, kemudian diabetes, merokok, ataupun kadar kolesterol dalam darah ya. Ini yang bisa kita kendalikan. Nah, sayang sekali Bapak Ibu, ternyata baru-baru ini ada data yang keluar tentang prestasi Indonesia, tapi agak tanda petik gitu ya, prestasi yang kurang menyenangkan ya, di mana Indonesia ini ternyata jadi negara yang paling malas di dunia, karena cuma jalan kakinya cuma 3.500 langkah per hari. Hal ini sangat jauh ya dari rekomendasi minimal 10.000 langkah per hari. Dan tadi udah dijelaskan ya, inaktivitas fisik ya, itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Dan ternyata bukan hanya itu, ternyata udahlah banyakkan rebahan, ternyata juga jadi peringkat 1 untuk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang merokok ya. Jadi nggak heran ya kalau di Indonesia ini angka dari penyakit jantung koronernya tinggi. Sama seperti data dari Kementerian Kesehatan tadi, 1 dari 10 orang menderita penyakit jantung koroner di Indonesia. Lalu bagaimana kita bisa mencegah penyakit ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu faktor resiko yang kita miliki, dan kalau kita punya faktor resiko tersebut, maka ayo dikendalikan ya. Misalnya kalau Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak ini ya, merokok, maka harus stop rokok dari sekarang gitu ya. Kemudian kalau udah punya darah tinggi, maka harus teratur minum obat, rutin minum obat agar darah tinggi tadi bisa terkontrol. Kemudian kita cegah yang namanya diabetes ya. Kalau sudah memiliki diabetes, maka harus tetap rutin untuk konsumsi obat juga agar kadar gula darah yang optimal itu bisa tercapai. Kemudian kita jaga kadar kolesterol darah, menjaga berat badan ya, menghindari obesitas. Kemudian kalau memang kita punya riwayat keluarga, maka kita akan lebih berhati-hati ya, lebih aware ya, lebih concern untuk punya pola hidup yang lebih sehat gitu. Kemudian kedua, pencegahannya adalah dengan perubahan dari gaya hidup. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik, olahraga, dan juga kita menghindari perilaku yang sedentary atau inaktif. Misalnya kalau kita mau naik ke sebuah ruangan di lantai 2 atau lantai 3 ya lebih baik naik tangga ya daripada naik lift ya. Atau kita mau ke suatu tempat yang jaraknya kira-kira masih bisa ditempuh dengan jalan kaki atau dengan bersepeda, ya lebih baik kita dengan jalan kaki atau bersepeda daripada naik kendaraan bermotor. Nah, kurang lebih perilaku-perilaku yang jadi pola hidup sehari-hari ini sangat berpengaruh Bapak Ibu ya untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Olahraga seperti apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dari PJK? Yang pertama adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang ya. Ini contoh contoh olahraganya misalnya jalan cepat ya, jogging atau main golf, kemudian naik sepeda dengan santai, sepeda santai gitu ya. Itu termasuk dalam aktivitas fisik aerobik dengan intensitas yang sedang. Durasinya berapa lama? Ini bisa dilakukan 30 sampai 60 menit per hari, 5 kali per minggu. Jadi total dalam 1 minggu minimal 150 sampai 300 menit. Gimana dok kalau saya nggak punya waktu banyak nih, cuma punyanya waktu luangnya Sabtu Minggu. Nah, kalau punya waktu luangnya hanya di weekend, maka pilihlah jenis olahraga yang punya intensitas yang lebih lebih tinggi ya, intensitas berat. Untuk olahraga intensitas berat ini durasinya cukup sekitar 75 sampai 150 menit per minggu. Contoh aktivitasnya misalnya bermain tenis, ataupun lari ya, lari di treadmill atau lari di lapangan seperti itu ya, atau bersepeda dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk olahraga yang intensitasnya lebih berat. Kalau sudah usia bagaimana? Nah, kalau usianya sudah lanjut lebih dari 65 tahun, maka kita pilih aktivitas olahraga yang menekankan keseimbangan dan juga kekuatan otot. Dan ini bisa dilakukan paling tidak 3 hari per minggu. Untuk manfaat tambahan Bapak Ibu untuk memperkuat otot, meningkatkan massa otot ya, bisa kita pilih juga olahraga yang dengan angkat beban misalnya, dengan intensitas sedang, melibatkan banyak otot, ini sangat bermanfaat juga untuk kesehatan dari kardiovaskular ya, untuk pembuluh darah dan juga untuk jantung. Selain
dari jantung dan pembuluh darah, ternyata manfaat olahraga itu juga sangat banyak di sistem tubuh yang lainnya. Misalnya kalau tadi ya di pembuluh darah dia bisa menurunkan tekanan darah, kemudian bisa meningkatkan fungsi dari pembuluh darah ya, menekan kerusakan pembuluh darah, kemudian di sistem metabolisme dia bisa menurunkan kadar kolesterol darah, bisa juga pada orang-orang yang obesitas menurunkan jaringan dari lemak, kemudian bisa meningkatkan massa otot, memperbaiki fungsi hati, dan juga memperbaiki aliran darah ginjal. Jadi sangat banyak manfaatnya dari olahraga ini. Selanjutnya, yang ketiga, dengan cara memilih pola makan atau pola diet yang sehat ya. Secara ilmiah, yang pola makan yang sudah terbukti menurunkan kematian, menurunkan penyakit jantung koroner ini adalah pola makan dari Mediterranean diet. Jadi dulu itu ada penelitian Bapak Ibu, kenapa ya kok orang-orang di negara-negara sekitaran laut Mediterania itu kok lebih panjang umur, angka mati mendadaknya rendah ya, angka penyakit jantungnya rendah. Ternyata setelah dilihat ini sangat berhubungan dengan pola makan mereka sehari-hari. Jadi setiap hari mereka banyak mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan ya, konsumsi sayur buahnya juga sangat tinggi. Kemudian mereka rajin mengkonsumsi minyak zaitun atau olive oil dan proporsi sedang untuk makanan-makanan laut seperti seafood, kemudian ikan, dan sangat sedikit untuk mereka mengkonsumsi daging merah ataupun minuman dan makanan manis. Jadi pola Mediterranean diet inilah yang sebaiknya kita adopsi menjadi pola makan kita rutin setiap hari agar kita bisa terhindar dari penyakit jantung ya, agar kita juga bisa panjang umur gitu. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan berat badan kita dan juga komposisi tubuh. Kalau Bapak Ibu sudah mulai kelebihan berat badan, udah obesitas, ini artinya memang harus serius untuk kita bisa mencapai berat badan yang ideal. Prinsip dari menurunkan berat badan ini harus lebih sedikit kalori yang kita makan daripada kalori yang kita keluarkan. Jadi ada restriksi kalori. Bisa dengan pola diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan, dari sumber makanan tumbuh-tumbuhan, atau yang pola diet seperti yang tadi ya, Mediterranean diet, tapi dengan kalori yang lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Kemudian kita pilih pola makan yang lebih tinggi protein untuk mempertahankan massa otot, lalu kita fokuskan pada makanan-makanan yang banyak serat, sayur, buah, dan kita cegah sebisa mungkin tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tinggi akan gula ya, yang manis-manis, dan juga bisa dengan diet yang membatasi asupan energi dalam waktu tertentu, misalnya dengan puasa ataupun dengan intermittent fasting. Nah, ini yang terakhir yang paling penting, ya terutama untuk para pekerja juga yang sering bekerja di area tambang ya, ternyata ya di antara pencegahan-pencegahan yang tadi saya sudah sampaikan, menghentikan rokok ini jadi pencegahan yang paling efektif untuk menurunkan resiko jantung atau kematian. Jadi penelitian menunjukkan Bapak Ibu kalau usia sudah 45 tahun, mereka yang sebelumnya adalah perokok aktif dan mereka berhenti merokok itu bisa memperpanjang usia sekitar 3-5 tahun. Bahkan pada yang perokok berat lebih dari 20 batang per hari, efek mereka menghentikan rokok itu masih juga bermanfaat, sangat bermanfaat karena menurunkan resiko penyakit jantung dalam 5 tahun. Nah, sering tuh pasien nanya, "Dok, boleh nggak dok dikurangi sedikit aja rokoknya?" Biasanya 2 bungkus per hari, ini cuma 1 bungkus gitu. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang disarankan adalah harus berhenti total, Bapak Ibu ya, dan bahkan sebisa mungkin menghindari menjadi perokok pasif. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk penyakit jantung koroner. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Ferin ya sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Sondang atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya tema pada sore hari ini. Izin dokter, kita ada pertanyaan. Nih kita coba bacakan dok ya. Dokter izin bertanya, apakah penyakit jantung bisa menyebabkan gangguan penyakit yang lain dokter, seperti penyakit gagal ginjal? Lalu selain menggunakan treadmill test, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit koroner ini dokter? Terima kasih. Ini dokter mikrofonnya. Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, tadi bertanya apakah bisa menyebabkan gangguan
penyakit yang lain seperti penyakit gagal ginjal ya. Jadi tadi di penjelasan saya tentang faktor resiko dari penyakit jantung koroner itu salah satunya adalah hipertensi ya Bapak Ibu ya. Hipertensi ini merupakan faktor resiko dari berbagai penyakit. Salah satunya memang penyakit ginjal kronik ya. Ini ya tekanan darah tinggi ini salah satu resiko juga dari penyakit ginjal kronik, jadi memang sangat berhubungan. Kemudian juga jadi resiko untuk penyakit seperti stroke ya, penyakit-penyakit yang melibatkan pembuluh darah, kan organ-organ tubuh kita ini kan diperdarahi oleh pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya terganggu juga pasti akan bisa terjadi kerusakan di organ tersebut. Jadi memang berhubungan. Kemudian selain dia sharing faktor resiko yang sama, orang dengan penyakit jantung koroner yang telah mengalami serangan jantung yang akibatnya ada penurunan fungsi dari pompa jantung, ini juga bisa memperberat dari fungsi ginjal. Kenapa bisa seperti itu? Oleh karena otot jantung yang tadi udah pompanya sudah lemah, menyebabkan dia aliran darah ke ginjal itu jadi kurang gitu. Aliran darah ke ginjal yang kurang ini yang akhirnya menyebabkan kerusakan dari ginjal secara kronik gitu ya. Jadi memang ketika kita sudah terlanjur mengalami penyakit jantung koroner, maka memang sangat penting untuk kita patuh terhadap pengobatan. Banyak kan di luaran tuh bilang, "Dok, kebanyakan obat nanti ginjal saya rusak gimana?" gitu ya. Tapi itu malah justru persepsi yang salah Bapak Ibu, karena ketika kita sudah punya penyakit jantung koroner, obat itulah yang membantu fungsi-fungsi dari jantung dalam dia melakukan kerjanya gitu. Justru ketika jantungnya bermasalah, malah ginjalnya yang akan bermasalah ya. Jadi kalau kita dengan bisa membuat kondisi jantung itu tetap stabil, malah membantu proses organ-organ lain termasuk ginjal ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian selain menggunakan treadmill test, adakah cara lain untuk mendeteksi adanya penyakit koroner? Oh iya, tentu ada beberapa pemeriksaan ya yang bisa dilakukan. Contohnya adalah pemeriksaan angiografi ya, atau kita menggambar pembuluh darah koroner itu bisa dilakukan secara tindakan yang operasi kecil ya, seperti kateterisasi jantung, ataupun bisa juga yang bersifat non-invasif atau yang tidak tidak operasi ya dengan CT scan. Nah, itu bisa diketahui juga melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, apakah kita sudah punya penumpukan plak atau tidak, gitu. Oke, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Izin kita lanjutkan ya dokter. Baik. Ya. Tadi sepertinya ada Pak Obren udah raise hand ya. Izin Pak. Oh, baik-baik. Terima kasih. Iya, Suara siap. saya kedengaran, Bu Thomas? Oh iya, Kedengaran, Pak. jelas Bapak. Ya. Baik. Ya, saya memang menunggu kesempatan yang cukup baik ini. Saya nggak sempat ini ke dokter jantung. Ini dokter jantung ini sepertinya masih baru ya, masih fresh. Saya lihat dari ini. Baik, langsung ke pertanyaan saja. Dokter, saya ini konsumsi obat cukup banyak. Ada ortopedi, penyakit dalam, dokter saraf. Bahkan saya mau tanya spesial khusus, apakah obat-obat yang saya konsumsi ini ada hubungannya dengan denyut jantung pompa jantung yang cukup kencang. Nah, yang kedua, kalau untuk ginjal kemarin sudah tanyakan dari Universitas Erlangga, salah satu juga dokter yang disiarkan oleh Depo. Nah, yang saya memastikan untuk fungsi jantung dulu, apakah mengkonsumsi obat-obat dalam tempo yang lama, seperti ortopedi mungkin saya seumur hidup ini. Sama saya juga ada penyakit gula, saya juga ada saraf dan segala macam. Pertanyaannya, apakah ini akan mengganggu fungsi jantung yang normal dan ideal? Itu aja dokter. Terima kasih. Iya. Kalau boleh Makasih Bu tahu Thomas, kesempatan penyakit yang sudah dikasih. penyakit diabetesnya Gimana? penyakit dalamnya berarti diabetes ya Pak ya? Menurut dokter Mumasi, dokter di Kesbam juga, iya, karena itu kan hasil tes. Kemarin Oh itu saya iya. disuruh ambil ini, laboratorium, itu tes darah, tes apa lagi itu. Pokoknya saya sudah makan dan sebelum makan yang gitu-gitu itulah pokoknya. Kurang paham saya dokter. Iya. Iya, Pak. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner ya diabetes ya. Diabetes itu kan kadar gula darah di dalam darah itu tinggi. Nah, gula itu kalau tinggi di dalam darah dia malah mengeluarkan banyak radikal bebas dan itu merusak pembuluh darah sehingga memang harus diobati.
Nah, itu adalah salah satu juga pencegahan dari penyakit jantung koroner ya. Jadi kalau pada Bapak tadi ya, coba kita lihat ya Pak. Nah, pertama Bapak ketahui faktor resiko dan kendalikan ya. Kalau dari usia kayaknya Bapak udah lebih dari 40 tahun Pak. Iya dokter, Nah, iya lebih 40 berarti tahun. itu sudah ada faktor resiko satu, kedua laki-laki ya, ketiga tadi punya diabetes ya. Berarti memang Bapak punya punya faktor resiko ya yang cukup lumayan banyak tadi ya, minimal 3 tadi ya. Nggak tahu nih ada obat darah tinggi juga nggak Pak? Iya dokter, ada Ada asam juga. urat, darah tinggi, asam urat, darah ini Nah, yang obat apa? Obat rutin. nah betul. Asam urat, darah Tapi tinggi satu lagi ini apa? Satu lagi tuh biasanya itu satu paket itu. kolesterol. Kolesterol lah itu maksud aku, Nah, iya kolesterol iya betul. betul. Nah, berarti dari yang ada di layar ini Bapak hampir semuanya punya ini Pak ya. Nah, artinya Pak memang harus dikonsumsi secara rutin dan itu yang justru membantu untuk mencegah penyakit jantung koroner atau kalau misalnya sudah ada penyakit jantung koroner supaya jangan makin parah kerusakannya seperti itu. Jadi memang harus terus dikonsumsi ya. Obat-obat dan gula darah, obat-obat diabetes harus dikonsumsi dan juga harus dipantau. Artinya jangan minum obat aja tapi gulanya tetap tinggi ya. Berarti kan tidak efektif ya. Kemudian juga dengan obat-obat darah tinggi itu juga harus dipantau. Lalu gimana dengan obat-obat ortopedi? Nah, ini harus dikonsultasikan memang ke dokter jantung karena obat-obat ortopedi apalagi obat pereda nyeri ini banyak berinteraksi dengan obat-obat dari obat-obat jantung ya, sehingga ini perlu dikonsultasikan apa saja obatnya, mana yang kira-kira bisa aman dikonsumsi, lalu mana yang kira-kira harus diganti ya, gitu. Kemudian juga efek samping beberapa obat kadang nggak nyaman di lambung, ini juga perlu dikonsultasikan ke dokter jantung supaya apa yang bisa kita cegah ya, iritasi lambung dan lain-lain juga bisa kita lakukan gitu. Izin dokter, kebetulan kan jadwal saya medical check up itu kan bulan depan. Memang Oh saya iya, sudah berencana untuk mengkonsultasikan ini khusus ke dokter jantung. Karena mm-mm. satunya dokter yang tidak pernah saya hubungi di Bukit Asam itu tinggal dokter jantung. Nah, yang kedua dokter, Oh, kebetulan saya juga ada asam lambung dokter. Jadi sekalian aja saya sampaikan asam lambung, tapi saya mengkonsumsi obat-obatan lebih dari 10 butir per hari. Lebih iya, dari 10 butir per hari. Nah, maksud iya. saya, dokter izin kalau lah boleh diberikan solusi apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, untuk olahraga ini kebetulan saya disabilitas dokter. Jadi untuk olahraga saya sangat minim sekali. Bisa mungkin dikasih dibagikan tips, kaki saya satu nggak bisa fungsi dengan baik. Bagaimana Oh, dok? iya Pak, kalau tentang obat-obatan tuh harus ketemu langsung ya Pak ya, kan harus kita analisa dulu ya, mana yang kira-kira aman ya, mana yang perlu dilanjutkan dan lain-lain. Untuk olahraga itu sebetulnya banyak jenisnya ya. Kalau misalnya satu kaki terganggu ya bisa dengan angkat beban misalnya, kan, angkat beban tuh kan melatih otot bagian dada, bagian lengan ya, itu juga bisa dikerjakan ya. Tentu juga kalau misalnya nanti perlu pada kondisi-kondisi spesifik ya perlu untuk berkonsultasi juga secara langsung gitu ya. Kira-kira apa yang lebih aman gitu, Pak. Jadi ini kalau pertanyaan spesifik seperti ini perlu konsultasi ketemu langsung gitu. Baik Ya, dokter, terima kasih ya, penjelasannya. Terima ya, kasih baik, Ibu Pak. Thomas. Ya, baik. Ya, ditunggu ya Pak. Nanti konsul langsung aja ketemu langsung sama dokter Sondangnya. Baik, dengan senang hati. Baik. Baik, izin dokter Sondang kita lanjutkan pertanyaannya ya dok dari kolom Ya. chat Mm-mm. dari Bapak Meza. Izin bertanya pertolongan pertama yang seperti apa yang bisa kita lakukan apabila ada keluarga atau saudara di sekitar kita yang mengalami serangan jantung dokter. Terima kasih. Ya. Nah, ini yang menarik sekali pertanyaan ini dan memang sangat penting ya. Jadi kan serangan jantung ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, pada siapapun ya. Bisa terjadi. Memang kita nih sebaiknya sangat-sangat harusnya dibekali ya sejak dini bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada mereka yang serangan jantung. Nah, kalau mereka kita melihat keluarga, teman ataupun seseorang tidak kita kenal tiba-tiba tidak sadar ya, kemudian pegang dada, sakit, tiba-tiba jatuh, tidak sadar, maka pertolongan pertama yang bisa kita lakukan kita mengamankan dulu lokasinya. Misalnya dia jatuhnya di tempat yang tidak rata, maka kita cari
lokasi yang kira-kira kita bisa baringkan dengan posisi rata ya. Kemudian kita lihat ada nggak gerakan nafasnya ya, dengan melihat gerakan dinding dada naik turun nggak atau dia berhenti nafas. Nah, jika ada seperti itu maka kita harus curiga jangan-jangan orang ini ada serangan jantung gitu ya. Kemudian bisa kita pastikan kira-kira ada nggak nadinya. Tapi kadang orang, apalagi orang awam ya, udah panik, ada orang tiba-tiba jatuh, pingsan ya, ini ada nadinya apa enggak ya? Itu kadang-kadang juga jadi kesulitan. Kalau Bapak Ibu terlatih bisa dengan meraba nadi di sekitar area leher ya. Gitu. Kalau misalnya ada denyutan, oh berarti jantungnya masih gerak nih. Kalau nggak ada berdenyut, jangan-jangan sudah henti jantung. Atau kalau Bapak Ibu ragu, langsung aja lakukan pijat jantung ya. Pijat jantung atau CPR ini sangat membantu untuk memperpanjang harapan hidup sebelum penolong datang. Jadi sambil ada yang melakukan pijat jantung atau CPR, sambil kita juga mencari pertolongan, menyuruh orang di sekitar kita untuk menghubungi emergensi ya atau ambulan rumah sakit terdekat. Biasanya kalau di daerah-daerah yang cukup baik seperti di airport ya, di lapangan terbang itu ada tempat yang dia bisa memberikan alat kejut jantung. Nah, ini sebetulnya perlu pendidikan yang perlu diperkenalkan juga kepada masyarakat bagaimana sih cara menggunakan alat-alat eksternal defibrilator yang biasanya tersedia di bandara, di pelabuhan ya. Ketika kita menemui pasien yang jatuh tidak sadar, kita curiga henti jantung, kita bisa gunakan alat itu. Jadi alat itu sebetulnya sangat sederhana, Bapak Ibu tinggal ditempel aja ada patch-nya seperti itu ditempel di dada, nanti dia bisa secara otomatis mendeteksi apakah ini ada proses henti jantung. Dan nanti ketika sudah dianalisa oleh mesin tersebut, nanti ada instruksinya apakah kita harus pijat jantung atau kita harus menjauhi alat tersebut karena dia akan memberikan kejut jantung. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik tentang bagaimana pertolongan pertama pada mereka yang henti jantung, bisa dicoba cari informasinya tentang CPR ya, tentang pijat jantung ini ya, resusitasi jantung paru. Atau nanti mungkin kita bisa buatkan pempek berikutnya ya Mbak Ferin ya, khusus tentang topik dari CPR ini ya. Siap, Gitu ya. dokter. Oke. Oke, izin lanjut ya, Dok. Selanjutnya dari Ferawati Damanik. Izin bertanya, dokter, apakah solusi ketika jantung kita sering berdebar-debar, cepat lelah, dan sering pusing, dok? Oke. Jadi jantung berdebar, cepat lelah, sering pusing ini banyak faktor yang bisa menyebabkan ya, bukan hanya ada sakit jantungnya, jangan-jangan ada penyebab lain di luar jantung yang malah lebih sering. Misalnya anemia ya atau kekurangan darah, atau bisa juga faktor psikis ya, psikologis juga bisa cemas membuat kita gampang berdebar ya. Jadi ini harus dikonsultasikan secara langsung ya, Bu Vera ya, datang langsung ke kita untuk kita analisa, direkam jantung, apakah memang ada masalah di kelistrikan jantung atau ini ada faktor-faktor di luar jantung yang menyebabkannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Nanti boleh untuk Ibu Vera, boleh langsung ketemu dokter Sondang ya di RSBAM. Selanjutnya ada dari Bu Dwi. Dok, izin bertanya apa hubungannya gagal jantung dengan jantung koroner? Terus apakah pembengkakan jantung itu termasuk penyakit keturunan, dokter? Terima kasih. Oke. Iya, jadi penyakit jantung itu macam-macam ya Bapak Ibu ya, bukan cuma penyakit jantung koroner aja, ada penyakit jantung klep ya, katup, ada yang jantung bocor ya, banyak macam-macam. Dan semua penyakit jantung itu bisa menyebabkan jantung bengkak. Maka dari itu kalau misalnya Bapak Ibu berobat, terus kata dokter, wah jantungnya bengkak, jantungnya besar, ini harus diketahui penyebabnya apa yang spesifik. Karena penata laksanaannya atau terapinya itu berbeda-beda ya. Antara penyakit jantung bengkak akibat koroner dengan penyakit jantung bengkak akibat jantungnya bocor itu sangat berbeda ya penata laksanaan. Jadi harus diketahui dulu penyebabnya apa. Kemudian ada apa enggak ya hubungannya gagal jantung dengan jantung koroner? Oh, ini sangat ada Bapak Ibu ya. Ini contoh di gambar ini ya ketika ada serangan jantung, aliran darah terputus ya secara tiba-tiba, maka yang hitam-hitam ini adalah daerah otot jantung yang mengalami kerusakan.
Yang lama-lama dia kalau nggak segera dilakukan tindakan ya, baik tindakan berupa obat peluru ada tersedia di Rumah Sakit Bukit Asam ya, atau tindakan kateterisasi jantung pada rumah sakit yang lebih canggih ya, untuk mengembalikan aliran darah ini, kalau ini nggak segera ditangani, maka otot jantung yang tadinya rusak ini bisa jadi mati. Nah, kalau otot jantung mati, akan terbentuk jaringan ikat di situ. Nah, kalau jaringan ikat di situ tuh nggak sama dengan sel otot jantung yang normal, Bapak Ibu. Dia nggak punya kemampuan untuk memompa gitu ya. Jadi pompa jantungnya otomatis akan turun. Nah, pompa jantung yang turun inilah yang kita sebut sebagai gagal jantung. Jadi memang jantung koroner ini sangat berhubungan dengan gagal jantung. Nah, kalau misalnya pompa jantungnya sudah turun, bagaimana ya? Tentu akan akan gampang sesak, gampang capek ya, gampang bengkak. Nah, itu salah beberapa dari gejala dari gagal jantung ya. Jadi memang sangat penting untuk ketika terkena serangan jantung itu harus ditangani dengan cepat ya. Harus segera ke rumah sakit. Jangan misalnya udah nyeri dada, udah keringat dingin, nggak usah tunggu lama-lama di rumah, langsung ke IGD secepatnya untuk memang didiagnosa secara tepat ini beneran jantung apa bukan ya. Karena ada prinsip itu time is muscle gitu ya. Kalau orang-orang biasa bilang time is money, tapi kalau di dunia jantung ini time is muscle. Artinya kalau semakin lama kita menunda untuk penanganan serangan jantung, maka semakin banyak otot jantung yang mati, yang hilang. Dan ini akan sangat mempengaruhi dari fungsi pompanya tadi gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Izin dok, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi ya dok. Izin lanjut ini dari Bu Widya. Izin bertanya, sakit perut atau ulu hati seperti mah, kambuh, tapi begitu di IGD dibilangnya sakit jantung. Itu gimana dok? Apakah mungkin gejala lambung ternyata jantung dokter? Iya, wah ini sering banget ya terjadi. Jadi kita kalau lihat gambar ini ya, jantung itu kan punya beberapa bagian otot ya. Kalau otot yang jantung yang terkena itu di bagian bawah atau istilah medisnya inferior, itu memang penjalarannya bisa ke ulu hati ya, atau di bagian bawah perut. Sehingga memang agak-agak mirip dengan sakit lambung. Tapi jelas berbeda ya Bapak Ibu, karena alat rekaman jantung atau EKG itu bisa mendeteksi kalau ada otot jantung yang mengalami kerusakan atau serangan jantung gitu. Dan biasanya kan kalau sakit mah berhubungan dengan telat makan ya atau salah makan ya. Misalnya makan pedas-pedas, yang asam-asam. Nah, kalau tiba-tiba eh, perutnya, ulu hatinya sakit, keringat dingin, mual muntah, apalagi Bapak Ibu punya faktor resiko, nah itu memang harus segera dipastikan dulu nih ke IGD. Jadi jangan ngira-ngira jangan-jangan cuma lambung biasa. Nah, lebih baik ke IGD untuk dipastikan dengan perekaman jantung atau elektrokardiografi ya. Tapi kalau misalnya usianya masih muda ya, wanita masih haid, 20 tahun, terus emang suka nggak teratur makannya, terus nyeri ulu hati ya, ini lebih 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 mengarah ke sakit lambung gitu ya. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu usianya sudah 40 tahun ke atas, ada darah tinggi, ya, kolesterol yang tidak terkontrol, ya lebih baik kita memastikan dulu deh ke IGD gitu ya. Karena memang gejalanya bisa mirip, tapi itu bisa dibedakan melalui EKG atau perekaman jantung seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Izin lanjut. Ini dari Bu Karolin. Izin bertanya dok, apakah orang yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung bisa terkena serangan jantung dokter? Ya, terima kasih ya Bu Karolin. Benar Bu, orang yang sebelumnya nggak pernah ada riwayat jantung bisa nih tiba-tiba kena serangan jantung. Karena mekanisme dari serangan jantung tadi itu yang ini ya. Kalau misalnya plak tadi udah terjadi plak pembuluh darah, kita bilang misalnya sekitar 30% gitu ya. Kalau secara hari-hari nggak ada gejalanya Bu, karena sumbatannya dia masih sedikit ya. Jadi kalau misalnya aktivitas nggak terasa nih gitu. Tapi kalau terjadi ruptur ya, terjadi robekan dari lapisan plak tadi, nah itu sangat bisa terjadi serangan jantung akibat adanya penghentian aliran darah secara tiba-tiba. Dan ini memang sering terjadi. Serangan jantung menjadi gejala awal dari penyakit jantung koroner ini memang sering sering terjadi. Untuk itu memang sangat penting kita mencegah ya supaya jangan jangan mudah-mudahan jangan sampai kejadian gitu. Oke, baik. Izin lanjut ya dokter. Dan ini dari Oke. pertanyaan dari Pak Mulyadi. Selamat siang dokter, izin bertanya untuk efektivitas pemasangan cincin pada jantung,
Berapa lama? Apakah ada efek sampingnya, dokter? Terima kasih. Oke. Ya, Pak Mulyadi. Jadi pemasangan cincin jantung itu ada dua indikasinya atau ada dua tujuannya. Yang pertama adalah tujuan untuk menyelamatkan nyawa pada mereka yang mengalami serangan jantung. Jadi ya tadi penjelasannya ketika ada robekan dari plak, kemudian ada gumpalan darah yang terbentuk secara tiba-tiba, aliran darahnya terputus. Nah, dengan melakukan kateterisasi jantung, kemudian dipasang ring, ini langsung bisa mengembalikan aliran darah ini. Ya, jadinya tadinya otot jantungnya yang tadi mengalami kerusakan, kekurangan oksigen bisa langsung diselamatkan. Nah, dan ini memang sangat berbeda Bapak Ibu antara era-era dulu belum ada kateterisasi jantung dengan era sekarang sudah ada kateterisasi jantung tuh angka kematian menjadi sangat bisa ditekan ya, sampai 75% angka kematian akibat penyakit jantung ini bisa lebih rendah dengan adanya pasang ring atau kateterisasi jantung. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua ini pada mereka yang penyakit jantung koroner stabil. Jadi ada beda indikasi, beda tujuan. Pada yang penyakit jantung koroner stabil, misalnya nih plaknya sudah ini dilakukan pada mereka yang plaknya itu sudah parah gitu ya. Misalnya sumbatannya sudah 70% ke atas, sudah 90% yang mengganggu aktivitas pasien tersebut atau membuat rasa nyeri yang nggak nyaman buat pasien. Misalnya kok ke kamar mandi aja sudah nggak enak dadanya ya, jalan sedikit udah mengas, jalan sedikit sudah dadanya berat, artinya kan kualitas hidup terganggu. Nah, ini tujuan dari kateterisasi jantung pada kasus ini adalah untuk dia bisa mengurangi gejala gitu. Dengan plak tadi dilebarkan ya, dipasang ring, dilebarkan sehingga aliran darah lebih lancar dan gejala-gejala tadi bisa membaik gitu. Yang awalnya jalan dikit mengas sudah jadi lega gitu. Yang awalnya nggak bisa naik tangga udah jadi bisa naik tangga olahraga ya. Jadi berbeda tujuan begitu. Kalau misalnya tahannya berapa lama, tahan seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kalau udah dipasang cincin ya akan ada di situ seterusnya. Efek sampingnya ini relatif tindakan yang aman ya. Angka kematiannya kecil, kurang dari 1%. Yang penting Bapak Ibu kalau yang sudah pasang cincin harus ekstra teratur minum obat terutama pengencer darah. Karena cincin itu kan benda asing ya, jadi perlu obat-obatan seperti pengencer darah untuk menjaga dia jangan sampai terbentuk sumbatan yang baru gitu ya. Jadi kalau orang sudah pasang cincin harus lebih teratur lagi minum obatnya ya, harus lebih hati-hati gitu, lebih ekstra. Ya. Oke, Mbak. Oke, izin ya dok, kita lanjut lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari Vicky Hati. Izin bertanya dok, melihat adanya beberapa rekan kerja yang memasang ring jantung. Menurut Mm-mm. dokter, gangguan apa yang terjadi pada sistem sirkulasi pasien sehingga harus menjalani proses pemasangan ring jantung ini dokter? Terima kasih. Oh iya, ini udah dijawab tadi ya di pertanyaan Ya, sebelumnya. Jadi bisa karena dia dipasang ring jantung karena serangan jantung untuk menyelamatkan nyawanya tadi ya, supaya aliran yang tadi stop langsung bisa dibalikin ya. Atau kedua bisa untuk dia mengurangi gejala, memperbaiki kualitas hidup gitu ya. Tujuannya ada dua tadi ya. oke, izin lanjut lagi ya dokter. Ini dari Ibu Ria. Selamat siang dok, izin bertanya untuk menegakkan diagnosa sakit jantung harus dilakukan kateterisasi jantung ya dok. Ada efek sampingnya nggak dok? Oke, jadi kalau kateterisasi itu adalah prosedur pemeriksaan yang paling akurat untuk kita mengetahui berapa persen sumbatannya. Ya, pemeriksaan lain bisa kayak treadmill bisa, tapi hanya sekedar oh ini ada penyakit jantung koroner apa enggak, tapi nggak bisa menilai berapa persen sumbatannya. Sedangkan untuk menilai persis berapa persen sumbatan itu harus melalui proses kateterisasi jantung. Atau kalau misalnya mau yang tidak invasif ya itu pakai CT scan. Tapi itu pun CT scan lebih lemah kemampuan diagnostiknya dibandingkan kateterisasi ya. Kalau efek sampingnya ini prosedur yang relatif aman, Bapak Ibu, angka kematiannya kecil, kurang dari 1%, kemudian bius lokal ya,
pasien-pasiennya dalam kondisi sadar. Ini prosedurnya seperti pasang infus ya. Jadi nanti dari akses pembuluh darah bisa di tangan, bisa di paha, itu dimasukkan seperti selang kecil gitu ya. Kemudian menuju ke pembuluh darah koronernya, nanti di situ dimasukkan zat kontras untuk melihat dia koronernya ini lancar atau ada sumbatan. Kemudian bisa dilihat berapa persen sumbatannya. Seperti itu prosedur dari kateterisasi. Oke, baik. Terima kasih. Izin dokter, boleh dok? Ada 2 pertanyaan lagi. Oke, ya, boleh. Iya, banyak ini dokter. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rina, kenapa serangan jantung itu sering dialami oleh orang yang sering atau setelah berolahraga ya dok? Apalagi orang tersebut masih muda dan terlihat sehat, dokter. Iya ya. Jadi memang tadi ya seperti di awal ya, penyakit jantung koroner ini kan multifaktorial ya. Jadi kita nggak bisa secara pasti ini penyebabnya gitu. Tapi gabungan dari beberapa faktor-faktor. Untuk orang usia muda, selama ini pengalaman praktek saya Bapak Ibu ya, dan juga data menunjukkan nomor 1 penyebab serangan jantung di usia muda itu merokok gitu. Nah, jadi belum tentu kalau dia kuat olahraga, itu pasti sehat jantungnya. Kalau dia seorang perokok, nah itu tetap punya resiko tinggi untuk terjadinya serangan jantung. Kemudian riwayat keluarga ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga meninggal mendadak pada usia muda, nah itu ada bakat genetik juga bahwa jangan-jangan ada resiko terhadap orang tersebut untuk terkena penyakit jantung. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, lebih baik check up ke dokter jantung untuk kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya ekokardiografi ya. Dari ekokardiografi ini nanti bisa melihat berbagai fungsi jantung ya, ketebalan otot jantung, klep-klepnya bagaimana. Di situ nanti bisa ketahuan nih kira-kira dia punya bakat nggak ya untuk serangan jantung mendadak atau meninggal mendadak pada mereka yang punya riwayat keluarga ya. Jadi harus digali lagi kira-kira punya faktor risiko apa saja. Belum tentu yang muda dan yang rajin olahraga itu 100% sehat juga enggak seperti itu gitu ya. Tetap harus dikenali dulu punya riwayat keluarga apa enggak, perokok apa enggak. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Kira-kira boleh berapa pertanyaan lagi nih dok? Kebetulan ada yang ngantri, masih ada 3 lagi dokter. Eh, ini aja ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Oke. Selanjutnya dari Pak Jerry, apakah penyakit jantung koroner dapat disembuhkan secara total dokter? Ya, seperti halnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kalau sudah terlanjur kena penyakit jantung koroner, sayangnya itu nggak bisa istilahnya sembuh total ya. Kayak orang sakit batuk pilek, dikasih obat, terus udah nggak perlu minum obat. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur terkena penyakit jantung koroner, maka memang perlu rutin untuk minum beberapa obat seperti pengencer darah, kemudian anti kolesterol ya, yang tujuannya supaya jangan sampai terkena serangan jantung di masa mendatang. Tuh, kemudian untuk juga menjaga supaya fungsi pompa yang masih masih ada ini jangan sampai turun gitu. Jadi memang kalau sudah terkena ya tetap harus rutin minum obat gitu ya. Baik, izin lanjut lagi ya dok. Ini dari Pak Oke. Aprizal. Siang dokter, izin bertanya untuk keluhan jantung. Saat kapan kita harus ke spesialis penyakit dalam dan saat kapan kita harus ke spesialis jantung dan pembuluh darah dok? Ini maksudnya kayak keluhannya kurang itu ya dok? Iya, ya kalau Bapak keluhannya jantung ya Bingung. ke dokter jantung. Kalau Bapak keluhannya ke arah apa diabetes ya ke dokter penyakit dalam tergantung keluhannya Bapak ya. Yang pasti kenapa kok kadang kan memang dokter jantung tidak tersedia di seluruh kota di Indonesia ini ya terbatas ya. Kayak di Muara Enim ini kayaknya saya sendirian ya dokter dokter Akbarnya lagi sekolah lagi Bapak Ibu ya. Eh, Memang kalau misalnya tidak ada dokter jantung yang Bapak Ibu bisa konsultasi di daerah Bapak Ibu, memang bisa ke dokter penyakit dalam. Namun dokter jantung ini punya
kompetensi, keahlian untuk melakukan berbagai prosedur diagnostik, Bapak Ibu. Salah satunya ekokardiografi ya, atau USG jantung, yang bisa memastikan kira-kira penyebab keluhan jantungnya karena apa gitu. Misalnya tadi ya ada pertanyaan tentang jantung bengkak. Jantung bengkak itu banyak banyak macamnya, bisa karena jantung koroner, bisa karena jantungnya bocor ya, bisa karena otot jantungnya tebel. Nah, itu bisa dipastikannya dengan alat eko gitu ya, alat USG jantung tadi. Kalau misalnya tidak ada alat USG jantung, jadinya seperti kita eh, ya berobatnya kayak masih agak-agak kabur gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa dipastikan penyebab diagnosanya oleh ahli jantung, itu akan lebih lebih terarah ya, lebih pasti gitu ya obat-obatannya seperti itu. Oke, baik. Buat Bapak Priza nanti boleh konsultasi lebih lanjut lagi ya, mau ke arah penyakit dalam ataupun ke dokter jantungnya. Mungkin ini yang terakhir, dokter. Oke. Eh, dari Ibu Isni, siang dok. Dia ingin bertanya, mitos atau faktakah orang yang sakit jantung tidak boleh minum air putih terlalu banyak? Lalu apa saja gejala khas anak-anak yang terkena penyakit jantung? Terakhir, berapa lama pasien serangan jantung dapat bertahan, dokter? Oke, mitos atau fakta orang sakit jantung tidak boleh minum air putih terlalu banyak, ini bisa ya, bisa enggak ya, harus dipastikan dulu apa diagnosa sakit jantungnya. Kalau sakit jantungnya adalah lemah jantung, gagal pompa ya, atau gagal jantung, betul Bu, itu memang harus dibatasi minumnya ya. Karena dia kalau kebanyakan minum, beban jantungnya akan bertambah, dan itu akan membuat pasien gampang sesak, dan kemudian masuk rawat inap ke rumah sakit bolak-balik ya, resiko infeksi tinggi, resiko kematian juga tinggi. Jadi pada kasus yang pompa jantungnya sudah lemah, betul harus dibatasi untuk minum air putih. Tapi pada kasus-kasus lain, misalnya kardiomiopati hipertrofi ya, nama diagnosanya ya, itu justru nggak boleh dehidrasi gitu, harus cukup cairannya. Jadi memang harus dipastiin dulu nih sakit jantungnya apa ya, harus konsultasi dulu kalau memang ada gejala-gejala kayak dada rasa berat, nyeri dada, gampang sesak. Nah, itu bisa konsultasi ke dokter jantung. Lalu gejala khas anak-anak yang terkena penyakit jantung. Nah, kalau penyakit jantung pada anak-anak itu paling sering penyakit jantung rematik ya, atau penyakit jantung katup. Misalnya, dulu waktu zaman anak-anak sering batuk pilek, lalu nggak tuntas nih minum antibiotik ya. Itu bisa, kumannya itu tadi bisa menyerang ke katup jantung ya, yang kita sebut penyakitnya penyakit jantung rematik atau penyakit mitral stenosis, ini sering, dan kita termasuk negara yang endemi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di Eropa itu penyakit jantung rematik udah jarang Bapak Ibu, saya di sana jarang jarang infeksi gitu ya. Kalau di kita kan angka higienitasnya kurang ya, jadi sering sering bapil. Nah, kalau minum antibiotik nggak tuntas, nah itu bisa jadi penyebab dari penyakit jantung rematik yang ciri-cirinya adalah jantungnya katupnya jadi bocor. Nah, kalau katupnya bocor, gejalanya anaknya gampang capek ya, gampang ngos-ngosan, aktivitasnya terbatas gitu ya. Kemudian gejala jantung anak lainnya bisa penyakit jantung bawaan ya. Kalau penyakit jantung bawaan ini bisa dideteksi dari sejak lahir ya. Kalau dokter periksa kemudian ada bunyi jantung tidak normal, itu bisa diketahui sejak awal, ataupun anaknya lahir biru. Nah, itu juga bisa jadi uh, gejala penyakit jantung bawaan. Berapa lama pasien serangan jantung dapat bertahan? Ini luar biasa ya Bapak Ibu, sekarang itu sudah canggih, obat-obatan sudah bagus-bagus semua, asalkan ditangani sedini mungkin ya. Kalau rasa nggak enak gitu, langsung ke IGD, langsung ditangani, itu bisa tanpa komplikasi ya. Pompa jantung masih tetap bisa bagus tuh, bisa ya. Atau bahkan mereka yang sudah pompanya sudah lemah, dengan obat-obatan yang sekarang bagus, itu bisa panjang umur juga ya. Jadi banyak pasien-pasien yang udah serangan jantung 80-90 tahun juga masih aktivitas fisik dengan baik, itu juga banyak gitu ya. Baik, izin dokter, kita akhiri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dokter Sondang sudah memberikan semua wawasannya pada sore hari ini kepada semua sobat PMP, sudah menjawab semua banyak pertanyaan pada sore hari ini, dokter. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Mencerahkan dokter, sangat mencerahkan, keren, keren.